Dalam persidangan Rabu kemarin, terdakwa Richard Eliezer menceritakan awal mula peristiwa penembakan Joshua di rumah dinas Duren 3. Ia mengaku menerima perintah dari Verdi Sambo untuk mengikuti skenario pembunuhan yang telah dirancang. Ada sekitar 1 jam, yang mulia kami nunggu di luar. Tiba-tiba Bang Riki keluar. Siapa? Bang Riki. Oke. Bang Riki keluar. Bang Riki ambil kursi taruh dekat saya, yang mulia. Di dekat saya, baru dia agak mendekat ke saya. Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Saya bilang kaget dong saya, yang mulia, karena sebelum-sebelumnya kan tidak pernah dipanggil sampai ke lantai 3, yang mulia. Oke. Apalagi untuk dipanggil Bapak, yang mulia. Saya kaget, saya tanya ke Bang Riki, Bang, kenapa Bang, ada apa Bang? Nggak tahu, Cat. Saya agak mikir dulu, kenapa ya Bapak panggil saya ke lantai 3. Dia baru habis itu, ya udah Bang, saya masuk, baru mau berdiri, Bang Riki bilang, naik lift aja Cat. Oh iya, saya masuk ke dalam, saya naik lift. Saya naik lift, tekan nomor 3 sampai di atas. Pas saya lift terbuka itu, pintu yang saya bilang tadi, yang mulia, habis lift ada pintu, udah terbuka, yang mulia. Di situ ada Pak Efes. Nah, Pak Efes lihat, pas saya lihat ke Pak Efes itu dia lagi menangis, yang mulia. Udah memang meneteskan air mata, yang mulia. Duduklah saya, yang mulia. Duduk deh. Siapa Pak? Saya duduk, baru Bapak duduk di sofa yang panjang itu, yang mulia. Tapi di pojok sebelah kanan. Ya. Saya ingat saudara almarhum masih di bawah ya? Masih di bawah tadi, ngobrol di bawah. Baru Bapak Efes ini bilang ke saya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, siap, saya tidak tahu Bapak. Nah itu nggak lama kemudian Ibu PC datang duduk juga di samping Pak Efes di sofa panjang itu. Baru, siap, saya tidak tahu Bapak. Baru dia diam, baru bias nangis, yang mulia. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Itu dengar itu saya kaget, yang mulia. Kaget, takut juga, yang mulia, karena posisinya kami yang ajudan yang ada di Magelang kan pada saat itu. Baru Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Saya diam, maksudnya dalam hati saya, ini betulkah, tidakkah? Baru dia bilang, kurang ngajar anaknya, memang kurang ajar anak itu. Dia sudah nggak menghargai saya, dia itu. Dia udah menghina harkat dan martabat saya. Itu dia bicara sambil emosi, sambil nangis, mukanya merah. Baru dia bilang, ke saya, baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya, yang mulia. Baru saya diam kan, yang mulia, saya kaget juga, yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Joshua ya. Karena kalau kamu yang tembak Joshua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini, yang mulia. Saya di sini, yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam, yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab, yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga, yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan, nanti kamu yang tembak Joshua, karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, nggak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini, yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ, yang mulia. Jadi gini Cat, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3, yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Cat. Jadi nanti skenarionya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar. Bagaimana, ibu bersama gimana, coba ceritakan. Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik ke Joshua yang mati. Dia jelaskan begitu, yang mulia. Baru setelah dia menjelaskan itu, saya kaget, yang mulia. Saya, ini saya mau disuruh untuk bunuh orang ini ya. Saya kaget, saya takut, yang mulia. Itu sudah kacau pikiran saya, yang mulia. Sudah kacau, tertekan saya, yang mulia. Kepada majelis hakim, terdakwa Richard Eliezer menceritakan detik-detik dirinya menembak Brigadir Joshua. Eliezer mengaku sangat takut saat akan melakukan penembakan dan sempat berdoa. Ini sudah mau terjadi ini, udah mau terjadi ini kan penembakan ini. Saya langsung masuk juga ke kamar. Saya berdoa lagi di situ, yang mulia. Saya berdoa lagi di kamar dengan doa yang sama juga, yang mulia. Saya berdoa yang sama.
Selesai saya masih diam, agak diam sedikit, nggak lama ada suara Pak Efes di bawah yang mulia. Suara Efes di bawah, saya turun ke bawah, sampai di ujung tangga sudah ada Pak Efes. Di situ dia sudah pakai sarung tangan yang mulia, sarung tangan karet warna hitam. Dia tanya ke saya, sudah isi senjatamu? Saya bilang siap belum Bapak. Kau isi? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Baru saya, dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, ke samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos, siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya, langsung pegang lehernya. Oh sini, berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Dia suruh berutut. Wih kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian setelah itu coba ceritakan. Habis saya tembak yang mulia. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yos tuh kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia, di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Masih berdiri itu yang mulia. Lalu apa informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ada rekan kami Hijul Akbar yang akan mengabarkan kepada Anda. Hijul, apa saja yang menjadi informasi penting dalam sidang pada hari ini? Ya, selamat sore pemirsa, kami update kembali jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana hari ini agenda sidang di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dengan 2 terdakwa, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan, dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang ini sudah berlangsung sejak jam 10 pagi tadi, dan sejauh kami pantau ini sudah ada 2 saksi faktual yang datang untuk memberikan keterangan kepada majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan juga tim kuasa hukum dari terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. 2 orang ini adalah Radite Hernawa selaku anggota Polri yang tergabung dalam anggota Divpropam Polri. Kemudian saksi kedua yang sudah memberikan keterangan, yaitu Agus Saripul selaku anggota tim sus Polri. Dan kurang lebih pertanyaan yang
diberikan dari majelis hakim kepada para saksi ini kurang lebih sama mengenai peran dari anggota Dirpropam pada saat melakukan penyidikan kasus penembakan Brigadir J pada Juli lalu. Dan ia menyebutkan bahwa kalau dari keterangan Radite ini mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan Hendra Kurniawan, dari BAP Radite menunjukkan bahwa dari surat penyelidikan ini tidak ada tanda tangan dari Hendra Kurniawan, namun Radite menyebut bahwa ia tidak melihat adanya tanda tangan surat penyelidikan. Dan tadi pada saat persidangan pagi hari tadi, tim kuasa hukum dari Hendra Kurniawan justru memperlihatkan adanya surat dari surat perintah penyelidikan, dan hal tersebut berbeda dengan BAP dari Radite Hernawan, dan tim kuasa hukum meminta untuk mencabut kembali BAP yang disampaikan oleh Radite Hernawan. Namun hal tersebut menurut keterangan majelis hakim tidak bisa dilakukan karena pada saat penyerahan BAP Radite itu ia hanya menyebutkan bahwa ia tidak tahu adanya surat penyelidikan tersebut dan hanya memberikan keterangan sesuai dengan informasi yang dia terima dari penyidik Barreskrim Polri. Sementara tadi untuk saksi kedua ini Agus Saripul juga menceritakan mengenai wewenang dari anggota Dirpropam Polri pada saat melakukan penyidikan kasus penembakan Brigadir J. Ia menyebutkan bahwa anggota Dirpropam ini diperbolehkan untuk mengamankan barang bukti hanya kalau hal tersebut atau barang bukti tersebut diserahkan kepada penyidik yang berwenang seperti itu. Dan setelah itu ia juga menyebutkan ada beberapa kejanggalan pada saat ia baru bergabung dengan tim sus Polri pada tanggal 12 Juli lalu. Ia menyebutkan bahwa ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus Brigadir J. Yang pertama yakni pada saat penyerahan jenazah Joshua kepada pihak keluarga yang menyebutkan bahwa janggalnya ini pada saat penyerahan peti jenazah tidak boleh dibuka oleh pihak keluarga. Dan kedua, yakni pada saat melakukan olah TKP atau melihat TKP dari penembakan, Agus Saripul mengatakan bahwa ada beberapa barang bukti yang hilang termasuk dari proyektil peluru. Kemudian ia juga yang ketiga kejanggalannya ini mengenai CCTV yang ia cek kemudian ke Pos Satpam dan menemukan bahwa CCTV sudah rusak. Dan saat ini pemirsa, untuk pemeriksaan kedua saksi faktual ini sudah selesai dan dilanjutkan oleh saksi ahli atas nama Heri Priyanto. Ini merupakan saksi ahli digital forensik, dan ada beberapa pertanyaan tadi yang diberikan dari pihak jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim ini mengenai peran dari ahli forensik tersebut. Ia mengatakan bahwa sudah memeriksa 1 unit hard disk berwarna hitam, kemudian 1 unit DVR dan juga 1 buah Microsoft Surface. Dan pada saat memeriksa DVR tersebut, Heri mengatakan bahwa pada saat memeriksa hard disk itu tidak ada isinya atau kosong, sementara ada tulisan ini abnormal shutdown. Saat dijelaskan oleh Heri ini mengatakan bahwa DVR pada saat pemeriksaan ini dimatikan secara paksa. Dan saat ini juga untuk sidang masih berlanjut, masih akan ada beberapa pertanyaan yang dilemparkan dari majelis hakim, jaksa penuntut umum dan juga tim kuasa hukum kepada Heri selaku saksi ahli. Kami kembalikan ke studio. Baik, Hijul Akbar, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.